Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Ini aku kontennya malam-malam ya guys ya. Jadi di video ini saya ingin membahas atau sekaligus untuk menjawab pertanyaan subscriber aku, yaitu dalam pertanyaannya sebagai berikut yang ada di sini nih guys. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau misalkan aku upload video nih ya, videonya video masak gitu ya, terus masakannya sama, tapi videonya berbeda, tapi temanya menceritakannya sama gitu. Itu apakah termasuk konten yang berulang atau gimana Mas? Katanya gitu kan, pertanyaannya gitu. Nah, jawabannya adalah berarti di luar sana ternyata masih banyak guys yang belum paham yang namanya konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Biasanya konten berulang itu adalah salah satu pelanggaran dari YouTube ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan yang sudah dimonetisasi itu akan terkena konten berulang, itu akan dismonetisasi ataupun yang apa namanya yang belum monetisasi dia ingin daftar ke monetisasi tapi terkena konten berulang atau menggunakan konten yang digunakan ulang itu akan ditolak monetisasinya guys. Jadi seperti ini guys. Yang dimaksud konten berulang itu ia adalah konten dimana ketika kita mengupload video ataupun mengupload eh, apa namanya audio gitu ya, itu audio dari yang sudah ada yang upload gitu guys. Konten berulang itu adalah konten yang tadinya sudah ada yang upload dari channel lain terus kita upload lagi. Nah, seperti itu guys. Kalau misalkan terus gimana Bang? Kalau misalkan kita sudah upload nih ya, sudah upload misalkan konten musik ataupun video. Kita sudah upload nih Bang dari misalkan minggu lalu aku udah upload dan sekarang aku ingin upload lagi gitu ya. Itu nggak masalah karena itu kita channel kita sendiri yang upload gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan audionya kita upload lagi itu nggak masalah. Tapi kalau videonya masih sama gitu ya, contoh, misalkan video ini aku upload dari minggu lalu ya. Misalkan video ini aku upload sekarang nih ya. Terus kemudian minggu depan aku upload lagi video yang kayak gini lagi. Nah, itu bisa jadi konten berulang juga guys. Tapi kalau misalkan kita upload ke depan video yang kayak gini menjelaskan konten berulang, kemudian minggu depan aku upload lagi seputar channel apa namanya menceritakan atau memberi solusi tentang konten berulang lagi seperti ini lagi, tapi beda videonya dan apa namanya cara memberi tutorialnya beda gitu. Cara memberi tutorialnya sama gitu tapi gayanya beda, itu nggak masalah, itu masih bisa guys. Jadi pada intinya yang dinamakan konten berulang itu ialah konten yang sudah diupload oleh channel lain kemudian diupload sama kita, apalagi itu bisa berbentuk bisa audio maupun video ya guys ya. Kalau kita upload lagi kita akan terkena konten berulang. Nah seperti itu guys, itu penjelasan yang utamanya ya guys ya. Jadi buat teman-teman tentunya harus hati-hati guys, karena di tahun 2024 ini sekarang YouTube udah ketat banget gitu guys. Sudah apa namanya ya, sudah memberikan mungkin dengan adanya banyaknya YouTuber pemula gitu ya, dengan adanya orang yang ingin menjadi seorang YouTuber gitu ya. Jadi persyaratan YouTube itu makin ketat guys. Tapi kalau masalah untuk konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, memang itu dari dulu juga sudah ada. Dari tahun berapa ya? Pokoknya dari dulu juga udah ada karena itu tidak diperbolehkan ya guys ya. Tapi Bang, ada yang jawab, "Tapi Bang, aku selalu menggunakan konten orang lain gitu, misalkan video lirik, tapi yang udah dimonetisasi terus mengupload konten yang sudah diupload orang, kita upload ke kita sendiri gitu. Tapi aku aman-aman aja Bang," katanya. Itu belum, guys. Saya sering sekali bilang ya, saya sering sekali bilang, kalau misalkan kalian upload audio orang ataupun video orang, di saat kalian upload dan kalian aman-aman aja, itu belum guys. Ada kok channel saya channel musik guys. Channel saya itu channel musik dan ketika sudah dimonetisasi saya upload lagunya orang, terus audionya orang, entah itu pun di apa namanya ya, diakal-akalin gitu. Videonya dibalik lah, apapun videonya diperbesar lah, ataupun di apa, tetap aja akan kena guys. Sepinter-pinternya kita lebih pinter di sana guys, lebih pinter YouTube gitu guys. Nah, itu aja. Karena mereka yang menciptakan sistem YouTube gitu. Mereka yang menciptakan peraturan di YouTube, bukan kita gitu. Jadi tentunya kita sebagai content creator, kalau kita ingin aman, kalau channel kita ingin apa namanya, ingin lancar gitu, tetaplah kita harus ikuti persyaratan ataupun peraturan dari YouTube gitu guys ya. Itu kuncinya guys.
tapi penghasilan aku sedikit Bang. Kalau aku upload misalkan videonya orang, video yang lagi sedang viral ini pasti aku banyak viewer dong, banyak penonton, banyak pemasukan AdSense yang masuk juga gitu kan, pendapatan atau uang yang masuk juga gitu kan. Memang ke situ memang, tapi ada saatnya, ada waktunya guys. Ini dari pengalaman aku ya guys ya. Dulu channel aku sebuah channel musik ya guys ya. Aku video lirik ya. Sebelum dimonetisasi, aku selalu upload video yang original. Video yang original yaitu video yang buatan aku sendiri ataupun musik yang aku buat sendiri, aku nyanyi sendiri gitu kan. Nah, itu yang aku upload. Tapi ketika dimonetisasi, aku aman lolos monetisasi. Kemudian ada satu namanya artikel yang memberitahukan bila mengupload video dari channel lain ataupun audio ya atau musik dari channel lain terus upload ke kita, kalau kita sudah dimonetisasi itu aman-aman aja. Aku ikuti tuh waktu itu tuh ya. Kemudian aku ikuti setelah itu, oke, 1 bulan aku bisa turun gajian karena gajian itu lumayan juga ya gajinya karena kalau artis-artis besar itu cepat banget dapat viewer, cepat banget dapat apa namanya eh subscribe gitu ya. Apalagi AdSense yang masuk itu akan banyak. Nah, ketika itu aku pernah ngalamin yang kayak gitu. Aku bikin channel seperti itu guys. Setelah dimonetisasi aku upload lagu-lagu full album dan lain sebagainya gitu. Penghasilannya lumayan guys ya. Itu sekitar kalau 1 bulan itu bisa waktu itu berapa ya? Bulan pertama aku masih bisa masuk 12 jutaan gitu yang 1 bulan pertama. Kemudian di bulan kedua ketika gajian pertama 1 bulan gaji di 1 bulan pertama aku mendapat 12 juta lah, 12 juta lebih kayaknya. Nah, setelah itu ini kan ketagihan kan, wah ini enak nih, aku upload lagi kemudian kita banyak lagi upload lagi, dan penghasilan untuk gajian yang kedua itu lebih naik drastis guys, bisa nyampe 19 juta. Dan setelah akhirnya ketagihan-ketagihan setelah 2 kali dapat gaji. Nah, kemudian aku upload lagi video yang kayak seperti tadi, bikin full album, bikin, video lirik dan lain sebagainya. Itu bukan hasil kita, hasil dari nyomot gitu, hasil dari nyomot audio, hasil dari nyomot, musik gitu ya. Dan ketika di bulan ketiga menjelang gajian sekitar, tanggal berapa ya, itu AdSense apa namanya uang di YouTube itu belum sempat masuk ke AdSense gitu guys. Dia masuk ke sekitar tanggal 29 ya. Dan sekitar tanggal 29 aku dapat email, kemudian udahlah terkenalah dismonetisasi tadi dengan alasan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, seperti itu guys. Jadi ini adalah pelajaran buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sudah dimonetisasi kemudian mereka upload video, upload audio gitu dari nyomot gitu ya istilahnya atau membuat video lirik gitu kan. Nah, itu kalau kalian masih aman-aman aja itu belum guys. Aku rasain itu memang 2 bulan ya. 2 bulan jadi 2 kali gajian di channel itu. Nah, 2 kali gajian di channel itu di bulan ketiga mau bulan ketiga belum memasuki bulan yang ketiga belum ya. Baru masuk tanggal 29 aku sudah dapat pelanggaran melalui konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, jadi terkena dismonetisasi. Nah, kalau sudah kayak gitu, waduh, itu sayang banget ya kan. Jadi kita nggak gajian. Nah, seperti itu guys. Jadi intinya yang dimaksud konten berulang itu buat teman-teman yang masih belum paham adalah konten yang pernah diupload orang ya. Konten yang berulang itu konten yang pernah diupload orang. Misalkan nih, aku punya channel musik contoh 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 channel musik aku. Terus ada channel musik lagi, aku upload ke channel musik aku gitu kan. Nah, itu yang dinamakan konten berulang. Tapi kalau misalkan kalian mengupload ulang musik dari karya kita sendiri itu dari apa namanya? Dari buatan kita sendiri gitu videonya, musiknya itu. Sekitar seminggu yang lalu terus kita upload lagi sekarang gitu. Itu nggak masalah guys, karena itu konten yang memang kita punya gitu. Tapi ada triknya juga, ada syaratnya juga guys. Kalau misalkan kalian ingin upload musik kalian yang sudah kalian upload, terus kalian upload lagi, kalian cek dulu lagu kalian ini, misalkan musiknya, lagu kalian ini udah diupload orang belum, sudah di re-upload sama orang belum, ya. Contoh misalkan aku di hari hari apa ya, hari ini gitu, aku upload lagu baru gitu kan. Nah, ataupun video baru gitu kan. Nah, aku upload. Kemudian 2 hari ke depan itu ada yang upload lagi kan. Ada yang upload lagi channel lain gitu kan.
Nah, kemudian setelah 2 hari tadi, kemudian 1 minggu ke depan aku upload bikin full album. Nah, dengan lagu yang tadi aku upload sebelumnya dari yang hari ini aku upload ini. Nah, kemudian di seminggu ke depan aku upload lagi kan. Nah, itu akan terkena konten berulang, guys. Karena apa? Karena video yang kita upload hari ini terus 2 hari ke depan ada yang upload channel lain. Kemudian kita minggu depannya kita upload lagi lagu yang tadi udah diupload sama orang lagi. Meskipun kita upload duluan gitu. Itu akan terkena konten berulang, guys. Kalian bisa dimengerti waktu di perkataan aku yang sekarang ini ya. Jadi kalau meskipun kita udah upload yang pertama, tapi kemudian ada yang upload lagi. Nah, terus kita upload lagi lagu itu. Maksudnya itu adalah paham ya, mungkin paham ya yang aku ini ya ceritainnya. Jadi yang aku sekali lagi, yang pertama aku upload yang pertama nih ya lagunya ya ataupun musiknya ya. Kemudian 2 hari ke depan ada yang upload lagi nih. Ada yang upload lagi nih ya. Terus seminggu kemudian aku upload lagi. Meskipun lagu ini punya punya aku yang upload yang pertama gitu kan. Terus aku dibikin seminggu ke depannya bikin full album, ada lagu ininya gitu. Nah, itulah itu yang akan terkena konten berulang karena lagunya sudah diupload sama dia. Meskipun uploadan kita yang paling pertama gitu. Nah, seperti itu guys, itu yang dinamakan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Bagaimana Bang untuk cara menghindarinya? Kita jangan sampai upload ataupun comot audio orang ya, ataupun ambil video orang. Itu yang paling utama supaya channel kita selamat, supaya channel kita bisa lancar gitu ya guys ya. Kalau misalkan kalian ya itulah tadi. YouTube itu sangat mementingkan yang namanya kreativitas. Kreativitas sebagai konten kreator. Tapi kan berat banget Bang. Memang seperti itu. Orang cari duit itu memang kayak gitu ya. Orang mau cari penghasilan gitu ya. Itu nggak ada yang simple guys. Harus susah dulu, harus apa namanya, harus berjuang dulu. Begitupun di YouTube gitu guys. Meskipun viewer kita masih sedikit, berusahalah membuat konten itu hasil karya kita, bukan hasil dari ambil ambil dari orang lain. Itu dari pengalaman aku guys. Aku punya 11 channel guys, channel YouTube. Sebagian kurang lebih separuhnya ya, separuhnya aku itu untuk channel musik ya guys. Jadi pengalaman-pengalaman yang kayak gini udah sering banget aku dapat gitu dan aku sekali aku dapat pelajaran ataupun teguran dari YouTube model-model kayak gini nih, kayak konten berulang kayak gini, konten yang diulang-ulang akhirnya dismonetisasi gitu kan. Akhirnya aku memahami, oh dan ternyata ini kesalahannya, ini yang harus dibenahi dan ini yang harus kita lanjutkan gitu. Gitu guys. Jadi kalian jangan kira kalian bisa upload video dari orang, audio orang itu akan selamat, nggak bakalan itu guys. Tapi sebulan 2 bulan kalian, tapi aku oke-oke aja, aman aja, itu belum. Sekali lagi aku bilang belum ya. Karena dari pengalaman aku seperti itu. Jadi buat teman-teman tentunya buatlah konten yang original, seoriginal mungkin guys, se-real mungkin punya kita gitu guys. Meskipun itu hasilnya nggak bagus, meskipun itu hasilnya apa namanya, ya tidak inilah kurang bagus gitu kan, tapi setidaknya itu hasil karya kita. Karena YouTube itu sangat menghargai guys, sangat menghargai karya yang benar-benar original. Tapi kalau kalian berpikir karya aku jelek bang, misalkan konten kalian konten musik aku jelek bang, musik aku nggak bagus bang. Nah, dengan berjalannya waktu kalian akan peka sendiri bagaimana itu cara mengatasi mengupdate ya, mengupdate musik kalian ataupun video kalian gitu. Contoh kalau kalian konten kreator vlog ataupun apa gitu ya, tentunya dengan sendirinya nanti akan berjalan kalian menemukan inspirasi ataupun ide-ide cemerlang yang akan nantinya atau di depan akan menjadi konten yang luar biasa tentunya. Jadi intinya jangan sampai kita menggunakan konten orang lain ya guys ya. Kita buatlah konten sendiri aja. Kita buat channel YouTube itu original gitu guys. Jadi dengan adanya original tadi, insya Allah apapun yang tertera di sistem YouTube maupun tertera di peraturan YouTube, entah itu persyaratan, akan diterima nanti guys. Itu dari pengalaman-pengalaman aku. Jadi intinya tetap semangat buat teman-teman yang belum paham tadi yang konten berulang tadi. Aku jelasin yang tadi ya, aku jelasin bahwa konten berulang itu adalah konten yang digunakan ulang dari channel lain ke channel kita. Nah, seperti itu guys. Kalau misalkan channel kita
sudah upload yang pertama. Intinya gini guys, yang penting kita upload yang pertama dulu. Kalau kita udah upload pertama, kemudian kita upload lagi minggu depan, yang penting belum ada yang upload gitu ya, itu udah aman, masih aman gitu. Tapi kalian cek dulu kalau kalian pengen upload, kalian cek dulu video kalian ada yang upload, ada yang re-upload lagi nggak nih? Kalau kalau kalian udah upload terus ada yang re-upload, kalian jangan ambil, jangan upload lagi, nggak usah. Udah, kalau kalian upload lagi berarti itu sistem YouTube akan membaca konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang karena ada yang upload lagi channel lain gitu guys. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin bisa dimengerti ya teman-temannya. Jadi intinya tetap semangat. Di dunia YouTube itu nggak simple guys. Di dunia YouTube itu nggak semudah yang kita bayangkan guys. Di dunia YouTube itu nggak seindah gitu ya. Kita lihat dari YouTuber-YouTuber yang udah gede, gajinya udah gede, kita bisa setiap bulan apa namanya menerima gaji dari YouTube ya seperti itu. Itu semua tergantung jerih payah kita guys ya. Orang aku aja 11 channel ya. Aku ya 11 channel aku kerjain sendiri gitu guys. Kalian bayangin 11 channel aku setiap hari harus bikin konten untuk 11 channel tersebut gitu guys. Terutama untuk konten musik ya. Kalau konten musik sekitar 2 hari sekali aku upload. Kalau konten-konten kayak tutorial, kayak konten anak-anak, itu setiap hari aku lakuin guys. Dan sampai biasanya ya, aku bangun pagi jam 6 gitu ya, jam 6 dan sekarang aku belum tidur, biasanya aku tidur jam 3. Paling sehari aku tidur 2 jam gitu guys. Nah, aku kenapa Bang nggak ngambil orang aja untuk kerja gitu? Ada. Kalau untuk kerja aku kasih ke editing guys. Kalau untuk konten semua konten itu masih apa namanya? Masih aku pegang karena kontennya konten tutorial, konten anak-anak, juga konten musik. Itu kan aku juga sebagai arranger, sebagai apa namanya? Konten kreator anak-anak, juga konten kreator untuk tutorial ya. Kecuali kalau misalkan ada konten apa namanya? Vlog gitu ya. Paling paling aku bawa orang untuk videoin gitu kan. Terus juga suruh editing gitu ya, gitu guys. Pokoknya gitu aja lah. Jangan sampai kita terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang karena nanti dampaknya akan ditolak monetisasi. Kalau yang udah dimonetisasi akan ada dampak dismonetisasi ya. Jadi gitu aja teman-temannya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Jangan lupa support selalu channel YouTube Keluarga Kecil Aira karena di sini akan saya bongkar semua dari pengalaman-pengalaman YouTube aku dari 11 channel itu akan saya explore ke channel ini di Keluarga Kecil Aira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.